Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 35 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ada hukum izhar halqi karena ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu kha. Maka nun sukun kita bunyikan dengan jelas. Bunyi n-nya jelas, tidak perlu ditahan. Wa in khif, fa-nya berangin ya karena salah satu sifat dari fa ini adalah mengeluarkan angin atau hams dari segi udara. Wa in khiftum, berikutnya ada hukum izhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf yang bukan mim, bukan ba, selain mim dan ba, yaitu shin. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas bunyi m, tidak ditahan. Wa in khiftum syiqa, huruf qa dihukumi dengan mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang didahului baris fathah. Maka bacanya panjangkan qafnya 2 harokat. Syiqa bai ada harfulin atau huruf lin sebab ada ya sukun yang didahului baris fathah. Maka cara bacanya cukup kita lembutkan saja. Bainihima, ma mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka cara baca mimnya ini kita panjangkan 2 harokat saja. Bainihima fab. Nah ini depan fa ada alif, tapi alifnya ini tuh bukan mad, bukan pemanjang, melainkan ini adalah hamzah wasal. Hamzah wasal jika di tengah tidak dibaca. Jadi artinya fa-nya ini jangan sampai dipanjangkan dulu ya. Fa-nya pendek, hamzah wasal tidak dibaca. Fab. Berikutnya ba-nya qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya ini asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka cara baca huruf ba ini adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil ya, ringan. Fab'atsu, su mad tabi'i, mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Maka cara baca fa-nya kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Fab'atsu hakaman. Lalu berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf mim. Maka tanwin fathahnya ini tidak dibaca n, melainkan m, langsung masuk ke mim. Hakamam masuk dan dengung. Artinya bunyi m-nya tahan dulu. Hakamam min. Berikutnya ada hukum izhar halqi karena ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka nun sukun kita bunyikan dengan jelas. Jadi bunyinya n dan tidak perlu ditahan. Hakaman
ahlihi. Hi dihukumi dengan mad silah qasirah karena ada hak domir yang diapit dua huruf hidup. Huruf lamnya hidup, kasrah, huruf wawunya hidup, fathah ya. Artinya sebelum dan sesudahnya tidak ada yang sukun. Dan huruf setelahnya adalah bukan hamzah, bukan a, bukan i, bukan u. Dan haknya ini sudah ditandai dengan kasrah yang panjang ya. Maka haknya kita panjangkan 2 harokat saja. Min ahlihi wa hakamam. Hakamam berikutnya ini adalah idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah yang bertemu dengan huruf mim. Maka tanwin fathah ini tidak lagi dibunyikan n melainkan m. Jadi masuk langsung ke huruf mim. Hakamam masuk disertai bunyi dengungan. Artinya di sini kita tahan dulu bunyi m-nya. Wa hakamam min. Lalu berikutnya ada hukum izhar halqi karena ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka nun sukun ini kita bunyikan dengan bunyi n, jelas, tidak perlu ditahan. Min ahliha. Ha mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah. Maka huruf ha-nya ini kita panjangkan cukup 2 harokat saja ya. Jadi walaupun berhenti jangan sampai dipanjangkan ya. Min ahliha. Nah, ini sebetulnya kalau wasol hukumnya beda lagi ya, tapi karena di sini kita berhenti haknya 2 harokat saja ya. Kalau wasol tuh karena di depannya setelah ini lanjutannya hamzah jadinya mad jaiz ya. Tapi nggak apa-apa, di sini kebetulan kita berhenti mad tabi'i 2 harokat. Min ahliha. Lalu di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf jaiz, boleh berhenti boleh terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi Fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Oke, pertanyaan untuk hari ini, sebutkan nama hukum dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.